karena ketika kami mulai diperkarakan, tempat mengadu saya adalah kepada profesor. Dan di saat kami dalam perkara seperti itu, banyak orang menghindar untuk bahkan kami kontak, wajar karena takut. Tapi kata orang, justru teman itu ketika kita dalam keadaan yang terpuruk, dan profesor sudah memang teman keluarga, kebetulan dengan Idat, kakak saya sudah kenal lebih dari 30 tahun ya Prof, tapi enggak guru saya, maka sekarang ayah saya walaupun masih muda Prof ya. Saya terima kasih kehadiran semuanya. Forum bersyukur ini sampai hari ini saya juga masih surreal rasanya. Saya tadi jalan di lapangan Banteng seperti biasanya, kemudian ada musik yang berdentum-dentum untuk senam ibu-ibu, itu yang Zumba. Biasanya saya terganggu dan banget itu musik kayak begitu, tapi hari ini saya merasa musik seperti itu aja indah sekali, karena ternyata kita selama ini, saya kurang bersyukur barangkali. Yang kita anggap biasa, ibu bapak menganggap biasa, hari ini syukurilah, karena kalau di dalam kita malam-malam lewatkan Edgar Kesnais itu berat. Dan saya teringatkan ada satu buku dari Profesor Kamarudin Hidayat yang sampaikan ada dua hal nikmat yang kita suka lupa bersyukur. Yang pertama adalah kebebasan, yang ini bukan urutan tapi yang saya ingat. Yang kedua adalah iman. Kalau kita punya itu, you have the world. Kita punya semuanya, dan kita suka lupa bersyukur sama hal-hal yang mungkin setiap hari kita take for granted. Bagi saya kira semua yang mengalami, nanti ini sahabat, rekan kerja, dan adik saya, ini salah satu orang paling pintar dari UI Pak, ini lulusan UI, mahasiswa terbaik saat itu. Nanti akan cerita, tapi bagi saya ada momen-momen di mana saya kira, mohon dimaafkan sebagai manusia, saya questioning ke Allah, kenapa ya saya diginiin banget. Tetapi ada momen di mana saya dua hal, ada buku dari Helwa, Prof, kalau ini bukunya ditulis oleh seorang muslim tapi sangat spiritualis, bukan buku agama kalau menurut saya. Dia sampaikan bahwa satu, saya merasa saya kena fitnah. Ternyata dalam bahasa Arab, kata fitnah itu, kalau ada yang ahli bahasa Arab itu bisa lebih menjelaskan, root wordnya adalah fatana. Fatana itu kurang lebih intinya, karena kebetulan bukunya yang saya baca berbahasa Inggris, itu to burn gold, to purify, sehingga dikeluarkan dari elemen-elemen yang bukan emas. Jadi saya memahami, oh iya, Allah mungkin sedang membakar saya dengan pain ini, saya mudah-mudahan menjadi emas yang lebih murni. Itu satu, menghibur saya. Yang kedua, kemudian ya selalu ya, kalau seperti ini kan kita mau lari kemana? Kalau dalam kamar isolasi gelap, nggak ada jendela, kurang lebih ukurannya berapa? 3x3-an ya, sendirian selama 3 hari, tidak ada teman, mau kemana lagi? Cuman ngobrolnya sama Tuhan. Kemudian ada saya baca satu surat, kebetulan pas baca saya merasa kok kayak ditinggalkan sih sama Tuhan gitu kan. Ternyata saya yang hit ke hati saya adalah surat Ad-Duha, kalau teman-teman nanti lihat lagi. Tapi kurang lebih artinya, aku tidak melupakanmu dan aku tidak membencimu. Bukankah kamu dulu yatim dan aku beri kamu rumah. Saya kebetulan yatim, ayah saya meninggal saya umur 7 tahun, dan kami betul-betul tidak punya rumah sampai saya dewasa. Ibu punya rumah setelah kami bisa membelikan ibu saya rumah. Jadi literally saya bilang, oh iya, saya durhaka sama Tuhan, kok merasa ditinggalkan Tuhan. Kata Tuhan, saya tidak meninggalkan kamu. Kamu dulu yatim, I give you shelter. You were poor, I give you wealth. You were lost, I gave you direction. Di surat itu kurang lebih seperti itu. Baru dari situ saya ada turning point. Tadi Kang Lukis cerita antara
antara harapan, memupuk harapan, tapi juga antara hope dengan hopelessness. Tapi itulah saya kira ujian manusia paling tinggi gitu, antara katanya suruh berharap terus, tapi kalau nggak datang-datang sih Gusti Allah. Tapi kemudian dengan kejadian ini saya diajari luar biasa, jangan pernah mendikte Allah apa jalan yang terbaik, karena kita pikir jalannya harusnya seperti ini Tuhan, tapi ternyata Tuhan ngasih melalui presiden rehabilitasi yang saya pahami dari tingkatan abolisi, gerasi, amnesti adalah yang tertinggi. Semuanya di rewind, semuanya dikembalikan as if tidak ada yang terjadi itu, as if saya orang yang sama, tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Dan pelajarannya kan ketika Tuhan berkehendak, dalam satu klik berubah seluruh rekening saya sampai hari ini masih diblokir, suami saya, anak saya. Tapi hari itu juga uang saya cuman ada uang di tangan 1,2 juta rupiah. Tiba-tiba ada teman yang ngasih, anak buah yang saya tahu gajinya juga berapa, ngasih 5 juta. Ini buat makan, buat belanja sementara. Ada yang ngirim minyak, ada yang ngirim mie, ada yang ngirim telur. Itu kan ternyata tanpa uang saya masih bisa makan, tanpa uang saya. Kemudian tapi juga buat saya perjalanan spiritualnya setelah ini tiba-tiba Presiden memberikan melalui tangan beliau karunia Allah melalui Presiden dibalikan juga dalam waktu yang saya juga tidak tahu. Mohon maaf kawan-kawan, Bapak Ibu kalau saya masih kelihatan emosional. Baru kemarin kami masih hidup di penjara dan sekarang sudah berada di udara bebas. Saya bersyukur luar biasa. Terima kasih Prof. I owe you my life. Ketika semua orang tidak semuanya mau dekat, tetap ada teman-teman yang bermurah hati untuk menolong kami. Saya kira itu dulu, tapi sekali lagi saya banyak yang belum kenal dengan Bapak Ibu, tapi saya kira kita punya value yang sama, bahwa kita semua mimpi tanah tempat kita lahir ini menjadi baik setiap harinya.